Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai PPh pasal 22 yang kelompok kami beranggotakan. Saya Rahmat Tegal Zakaria dengan NIM 64231489. Saya Muhammad Naufal Serowi dengan NIM 64231547. Saya Abdul Majid Rian dengan NIM 64231518. Saya Bagus Fitri Setiawan dengan NIM 64231514. Saya Najma Zahira dengan NIM 64231589. Kami mempunyai 8 daftar isi, yaitu pengertian PPh pasal 22, dasar hukum, objek, pengecualian pemungutan PPh, sifat pemungut negeri atau sifat pemungut swasta. Keenam ada tarif dan tata cara pemungutan pajak. Yang ketujuh pelaporan SPT dan masa PPh dan waktu penyelesaiannya juga. Yang terakhir ada studi kasus. Untuk pengertian PPh pasal 22 sendiri, penjelasannya itu PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan ekspor impor maupun reimport barang. Untuk dasar hukum-hukumnya ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 per PMK titik 010 per 2017. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 per PMK titik 03 per 2019. Yang terakhir ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 per PMK titik 03 per 2019. Untuk objek PPh pasal 22 ada yang pertama impor dan ekspor barang, yang kedua pembayaran atas pembelian barang, yang ketiga pembayaran atas pembelian barang untuk BUMN, 4 penjualan kendaraan bermotor, 5 penjualan migas, 6 penjualan hasil produksi kepada distributor, 7 pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul, 8 penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pengecualian pemungutan pajak, yaitu ada impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Yang kedua ada impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk. Yang ketiga, pembayaran atas penyerahan barang. Yang keempat ada pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, air, listrik, PDAM, dan telepon. Sifat pemungutan PPh pasal 22. Pemungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen ialah bersifat final. Artinya, pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak melalui pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain dalam tahun berjalan tidak dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada saat pengisian SPT nanti. Pemungutan yang bersifat final diantara lain BBM, BBG, dan emas. Selain penyalur atau agen itu bersifat tidak final. Artinya, pajak yang sudah dipungut oleh pemungut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan oleh wajib pajak. Jenis pajak pemungutannya tidak bersifat final, antara lain PPh pasal 22 atas impor barang, pembelian barang, pemungutan pajak, penjualan hasil produksi industri, pembelian bahan-bahan untuk industri atau ekspor. Pemungut PPh pasal 22 negeri. Yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC atas objek PPh pasal 22 impor barang. Yang kedua, Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, bendahara pengeluaran berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang keempat, kuasa penggunaan anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA. Pemungutan PPh pasal 22 negeri lanjutan. Yang kelima, ada badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang keenam, industri
industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Yang ketujuh, industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas, tambang, batu bara, mineral, logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Yang tadi sudah dijelaskan tentang pemungutan PPh pasal 22 yang negeri. Sekarang untuk yang swasta yaitu yang pertama ada badan usaha, kedua agen tunggal, merek atau ATM, agen pemegang merek APM, dan importer kendaraan bermotor, Selang produsen importer tahu. BBM, pedagang pengumpul. Untuk PPh-nya itu ada tarif yaitu atas impor yang menggunakan angka pengenaan impor API sampai dengan 2,5% dikali nilai impor. Non API sama dengan 7,5% dikali impor. Yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD sama dengan 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final. Untuk tarif PPh pasal 22 itu atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Yang pertama ada kertas sama dengan 0,1% dikali DPP PPN tidak final. Untuk kedua semen sama dengan 0,25% dikali DPP PPN tidak final. Yang ketiga ada baja sama dengan 0,3% dikali DPP PPN tidak final. Yang terakhir ada otomotif 0,45% dikali DPP PPN tidak final. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Yang pertama kertas 0,1% dikali DPP PPN tidak final. Yang kedua semen 0,25% dikali DPP PPN tidak final. Untuk baja 0,3% dikali DPP PPN tidak final. Yang keempat otomotif 0,45% dikali DPP PPN tidak final. Impor kedelai, gandum, dan tepung terigu yang pertama ada API sama dengan 0,5% dikali harga impor. Untuk penjualan hasil produksi migas, yang pertama ada BBM 0,25% dikali penjualan yang dijual ke Pertamina. Yang kedua ada BBM juga sama dengan 0,3% dikali penjualan yang dipakai atau yang dijual ke selain Pertamina. Yang ketiga, gas sama dengan 0,3% dikali penjualan. Keempat, pelumas 0,3% dikali penjualan. Ada lagi penjualan barang mewah. Yang pertama rumah mewah, kondominium, apartemen sama dengan 1% dikali penjualan. Yang kedua kapal pesiar, pesawat pribadi, dan kendaraan mewah sama dengan 5% dikali penjualan. Yang ketiga tidak termasuk PPN dan PPNB. Ada lagi tata cara pemungutan pajak. Yang pertama, pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan menyetorkan ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk Menteri Keuangan oleh importir yang bersangkutan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Yang kedua, pemungutan PPh pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara penyetoran ke eksportir yang bersangkutan ke kas negara melalui pos persepsi bank devisa persepsi atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Ada lagi tata cara pemungutan pajak. Yang ketiga, pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungutan pajak, bendahara pemerintah, KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit, SPM. Wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Yang keempat, pemungut PPh pasal 22 oleh pemungutan pajak sebagai dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf E, huruf F, huruf G, huruf H, huruf I, huruf J, dan huruf K. PMK 16/2016 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan SSP. Untuk pelaporan SPT masa PPh pasal 22, sistem mekanisme dan prosedur SPT PPh pasal 22, bendahara pemerintah, badan-badan tertentu atau wajib
wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak wajib melaporkan PPh pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT masa PPh pasal 22 dengan cara secara langsung, yang kedua melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau dengan cara lain melalui satu perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, meliputi A. Laman Direktorat Jenderal Pajak, B. Laman penyalur SPT elektronik, C. Saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk wajib pajak tertentu, D. Jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak, E. Saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Di sini ada contoh suratnya, ada bukti pemotongan pajak, ada nomor, terus dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terus identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut, NPWP, NIK, dan namanya. Untuk pajak penghasilan yang dipotong dan dipungut ada di kolom nomor di B, ada masa pajaknya, kode objek pajak, dasar pengenaan pajak, terus B7 sampai seterusnya, dan yang di C ada identitas pemungut. Ada waktu penyelesaian SPT. Wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak wajib melaporkan PPh pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT masa PPh pasal 22 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Bendahara wajib melaporkan PPh pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT masa PPh pasal 22 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jika lewat 20 hari akan dikenakan sanksi per hari sebesar 100.000. Sorry. Double. Untuk PPh pasal 22, studi kasusnya, ada yang pertama, bendahara membeli 5 printer dari PT ABCD dengan harga beli 22 juta, harga termasuk PPN. Besarnya pemungutan pajak atas pembelian printer tersebut adalah, yang pertama harga pembelian sama dengan 22 juta, dasar pengenaan pajak 20 juta, 100 dikali 110 dikali 22 juta. Maka penghitungan PPh pasal 22 yakni 1,5% dikali 20 juta. PPh pasal 22 yang dikenakan adalah sebesar 300.000. Untuk studi kasus yang kedua, PT DFG selaku produsen bahan bakar minyak gas dan pelumas menyerahkan bahan bakar minyak senilai 700 juta, tidak termasuk PPN, kepada PT JCM yang merupakan bukan perusahaan SPBU. Maka PPh pasal 22 yang dipungut adalah pajak penghasilan pasal 22 atas penyerahan hasil produk migas, tarif PPh pasal 22, hasil produksi migas dikali nilai jual, yakni 0,3% dikali 700 juta. Dan tarifnya 2.100.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.